Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas tentang ucapan Abdul Razzaq. Beliau meriwayatkan dari gurunya Ibrahim bin Abi Yahya yang melarang kaum muslimin duduk bersama orang-orang Mu'tazilah. Karena apa? Karena hati itu lemah, sedangkan subhat itu kuat. Jarang sekali orang awam yang tidak terkena subhat. Antum bisa lihat siapa yang mengikuti orang-orang Rafidah, siapa yang masuk ke dalam firqah NII, LDII, Khawarij, dan seterusnya. Orang-orang awam yang lemah. Seandainya mereka bertemu dengan sunnah, insyaallah mereka akan ikuti. Tetapi mereka bertemu dengan bid'ah, syubhat, maka mereka langsung mengikuti. Teman saya, mantan mereka, Khawarij, mengatakan, saya hanya butuh waktu 1 jam. Untuk apa? Untuk membuat anak muda itu bunuh diri. 1 jam. Ya, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Kita memahami manhaj ini berbulan-bulan. Kita faham dengan kaidah ini, ngaji berkali-kali. Mereka mengatakan, saya hanya butuh waktu 1 jam untuk nyuci otak mereka sehingga siap bunuh diri. Ya, bengong-bengong, nggak punya kerjaan, ya awam, samperin, ajak berbicara tentang agama. Muslim, ya, orang kafir tentu nggak bisa. Muslim kan percaya dengan Al-Quran. Apa kata mereka? Buka surat sekian ayat sekian, buka surat sekian ayat sekian. Awam. Oh iya ya, oh jadi kafir negara kita ini. Iya, halal darahnya lihat di surat sekian ayat sekian. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Apakah Indonesia ini melaksanakan hukum Allah? Tidak ada potong tangan, lihat surat sekian. Tidak ada cambuk, lihat surat An-Nur, awal-awal surat An-Nur. Tidak ada rejam, tidak ada kisos. Indonesia ini negara kafir, berarti halal darahnya, don terus. 1 jam katanya. Ya. Itu menunjukkan betapa lemahnya hati, betapa kuatnya subhat itu. Maka kata beliau, jangan duduk-duduk bersama mereka. Ya, engkau dekat dengan babi, engkau dekat dengan babi yang berlumuran dengan tanah, itu lebih baik. Yang berlumuran dengan najis kotoran, itu lebih baik dekat-dekat dengan, bukan makan babinya ya, dekat-dekat dengan babi, itu lebih baik daripada dekat dengan orang yang mengeluarkan syubhat. Ya, tepat sekali. Muhammad bin Sirin menutup telinganya, sudah kita bahas di hadapan orang yang ingin membacakan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, nggak mau. Aku takut engkau
menafsirkan ayat itu dengan salah, syubhat, lalu masuk ke dalam diriku dan tidak keluar lagi selama-lamanya. Mati membawa bid'ah, mati membawa syubhat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan membawa syubhat, mati dalam keadaan meyakini bahwa orang yang tidak berbaiat dia kafir, mati dalam keadaan meyakini bahwa merayakan Maulid Nabi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan meyakini bahwa selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari bagian dari Islam. Berapa banyak saudara kita? Ya. Beliau tidak ingin mati membawa syubhat. Maka jangan sampai ada masuk syubhat ke telinga kita. Oleh karena itu hati-hati mencari ilmu. Jangan dari orang yang penuh dengan syubhat. Kemudian beliau membawakan ucapan Mubashir bin Ismail Al-Halabi yang mengatakan tentang seseorang yang berkata kepada imam besar, Imam Al-Auza'i, "Inna rajulan yaqul." Ada seseorang yang mengatakan di hadapan beliau, "Ana ujalisu ahlus sunnah wa ahlul bid'ah." Aku akan duduk di majlisnya ahlus sunnah dan juga di majlisnya ahlul bid'ah. Saya tidak pilih-pilih teman, tidak pilih-pilih pengajian. Yang sunnah saya datangi, yang bid'ah saya datangi. Saya kan bukan anak kecil. Saya bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka saya datangi semuanya. Yang sunnah saya ambil, yang bid'ah saya tinggalkan. Yang benar saya laksanakan, yang tidak benar saya buang. Apa kata beliau, imam besar ini, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah? "Hadha rajulun yuridu an yusawiya bainal haqqi wal batil." Ini orang yang ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Lihat, orang ini berarti menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Menyamakan antara yang hak dengan yang batil berarti menyamakan antara siang dan malam, menyamakan antara timur dan barat. Kebatilan yang sangat batil. Ya, maka haram bagi kita duduk di majlis bid'ah, majlis syubhat, bukan duduk-duduk bersama orang yang sesat, tidak. Ada orang NII, LDII, naik bus, naik kereta, kita duduk di sebelahnya, boleh apa tidak? Tentu boleh. Jadi bukan orangnya, tapi ilmunya. Ketika dia sudah mulai berbicara tentang ilmu, kita tinggalkan. Jangan sampai kita kemasukan ilmu dia yang batil, yang penuh dengan syubhat itu. Ya. Ya, sekarang kita memasuki bab ciri-ciri ahlul bidah. Wali ahlil bid'ah wal ahwa' alamat yu'rafuna biha. Ahlul bidah, ahlul hawa itu mempunyai ciri-ciri yang dikenali oleh para ulama. Mungkin tidak dikenali oleh orang awam, tapi para ulama mengenali. Ya. Setidaknya ada 5. Ya. Mari kita lihat satu persatu ciri-ciri ahlul bidah. Yang pertama, dan ciri ini merupakan sesuatu yang patut kita curigai, ya. Bukan sesuatu yang patut kita pastikan. Ya. Ciri-ciri orang kafir itu memotong jenggot, ya, tidak sholat, membuka aurat. Apakah setiap kali ada orang seperti itu kita pastikan kafir? Tidak. Tidak. Ya. Dari ciri itu kita mengambil sikap waspada.
bukan memastikan bahwa dia pasti kafir, dia pasti masuk neraka, tidak. Ya. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, berapa ribu, berapa juta kaum muslimin yang memotong jenggot, menampakkan aurat. Wanitanya menampakkan rambutnya, dengkulnya, bahkan pahanya, padahal muslimah. Ya. Maka dari ciri-ciri ini kita bisa mengambil sikap untuk waspada, bukan untuk mentakyin dia. Oh, ini berarti ahlul bidah nih. Ya. Jangan salah paham. Karena sebagaimana tidak boleh memastikan seseorang itu kafir, begitu juga walaupun ini lebih ringan, tidak boleh memastikan seseorang itu ahlul bidah. Jangan. Ya. Lihat saudara-saudara kita di kiri kanan kita yang melakukan berbagai macam bid'ah. Ya tahlilan, ya usoli, ya manakiban, ya salawatan bid'ah, ya muludan, ya tahlilan. Bolehkah kita katakan mereka ahlul bidah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ahlul bidah sedikit. Dalam sejarah bisa dihitung. Sa'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Bishr al-Marisi, Ma'bad al-Juhani, bisa dihitung. Pelaku bid'ah jutaan yang ikut-ikutan. Seandainya mereka hidup di negeri sunnah, di lingkungan ulama sunnah, tentu akan ikut-ikutan sunnah. Antum tahu di Saudi ada orang awam nggak? Di Saudi ada orang awam nggak? Iya banyak. Banyak orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu seperti antum. Ya. Ngaji seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Bahkan hampir setiap hari ngaji. Thalabatul ilm. Apakah di Saudi semuanya thalabatul ilm? Tidak, awam, cari duit, dagang. Tapi karena lingkungannya nggak ada yang tahlilan, nggak ada yang muludan, ya kebawa oleh lingkungan. Sama-sama orang awam kan. Coba mereka hidup di negeri yang penuh dengan bid'ah, akan ikut-ikutan. Ini yang oleh Ali bin Abi Thalib disebut sebagai apa? Ada 3 tingkatan manusia dalam hal ilmu. Alim Rabbani, talabatul ilm ala sabilin najat. Satu lagi, hamajun ru'a. Ya. Alim Rabbani, para ulama kita yang mengajarkan sunnah, tentu pilihan. Tidak ada di sini, tidak ada. Ya, antum tidak, saya tidak. Mereka adalah para ulama yang dengan ulamanya membimbing kaum muslimin kepada sunnah, kepada manhaj yang hak. Mereka adalah Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Ya, mudah-mudahan hari ini mereka adalah Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur Hasan Saman, ya, Syekh Musa Nasr, dan seterusnya. Bukan antum, bukan saya. Nah, yang kedua, talabatul ilm ala sabilin najah. Para pencari ilmu yang berada di jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Ya. Ulama bukan, tetapi setidaknya kita punya pegangan. Setidaknya kita punya benteng. Apabila ada kebatilan yang ada di depan kita, setidaknya kita mengatakan saya tidak ikut-ikutan. Berbeda yang ketiga, hamajun ra'a, yang tidak tahu apa-apa, orang jahil, orang awam. Ini banyak di negeri kita, banyak di Saudi, banyak di Pakistan, banyak di Irak, banyak di Syam, di mana-mana negeri kaum muslimin. Dari dulu sampai hari ini, kecuali zaman sahabat dan tabi'in, mayoritas kaum muslimin adalah hamajun ra'a, orang awam yang nggak tahu apa-apa. Tadba'u kula na'ik,
yang mengikuti setiap penyeru. Seandainya mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Khawarij, mereka jadi Khawarij. Seandainya mereka bertemu dengan orang-orang Jahmiyah, mereka akan jadi Jahmiyah. Seandainya mereka bertemu dengan Salaf, ya mereka akan jadi Salaf. Ya. Jangan sampai kita ke kelompok yang tiga ini. Ya setidaknya yang kedua. Yang pertama, ciri-ciri ahlul bidah yang pertama, al-waqi'atu fi ahlil athar. Selalu memusuhi, memerangi ahlul athar. Apa ahlul athar? Ahlul hadis. Athar hadis. Idza warada al-athar batalan nazar. Yang dimaksud athar di sini mengikuti dalil. Dan inilah Rasulullah diikuti oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mengikuti dalil. Ahlul athar berbeda dengan ahlul ra'yu, mengikuti ra'yu. Nah, orang-orang ahlul bidah, ciri nomor satu, selalu memusuhi, memerangi. Ya. Di mimbar-mimbar mereka, di majelis-majelis mereka, siapa yang mereka serang? Siapa yang mereka caci maki? Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu yang mereka serang. Bukan si A yang pelacur, si B yang penjudi, si C yang nggak mau sholat. Mereka lebih asyik membahas ini. Ya, dan itu orangnya. Berbeda dengan ahlus sunnah, yang diserang adalah bid'ahnya, bukan ahlul bid'ahnya. Antum bisa lihat di majelis-majelis sunnah, apakah mereka berbicara tentang si A, si B, si C, keluar dari mulutnya, ya, si A, si B, dan itu menjadi kebiasaan mereka? Tidak. Tidak. Yang keluar dari mulut dai-dai sunnah apa? Tahlilan, muludan, salawat nariyah, bukan orangnya. Adapun mereka orangnya. Orang Syekh Albani habis oleh mereka. Ya. Yang mewakili ahlus sunnah berdebat melawan Syiah, ya, disaksikan oleh jutaan kaum muslimin di televisi, ya, mencaci maki Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ya, di Masjid Raya Bintaro, khutbah Jumat 40 menit lebih, ya. Disebut namanya. Betul apa yang beliau ucapkan. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-ciri ahlul bidah menyerang, memusuhi ahlul hadis. Mungkin antum masih ingat dengan apa yang kita bahas tentang dua tokoh besar, ahlul kalam, ahlul bidah, yang akhirnya bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i. Siapa? Siapa? Dia masih ingat? Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi. Abu Thawr dan Husain al-Qarabisi, dua tokoh ahlul kalam ini, ingin mendatangi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk mengolok-olok, untuk menyerang. Enggak ada, Imam Syafi'i ini kan ahlul hadis, mari kita ambil ilmunya. Enggak. Mereka datang ke rumah Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i belum lama hijrah ke Baghdad. Tujuan utama adalah untuk menyerang. Dan ini sifat ahlul bidah. Berbeda dengan ahlus sunnah, enggak agresif seperti itu. Ahlus sunnah melihat kebid'ahan demi kebid'ahan, tokoh-tokoh bid'ah, biarin saja. Biarin saja, ya, karena mereka tidak sikoh kepada kita. Kalau nanya baru dijawab. Mereka tidak, ahlul bidah tidak, ya, berlebihan, gulu, didatangi satu persatu. Ciri ahlul bidah, ya.
Beliau membawakan ucapan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Jadi ucapan yang pertama barangkali, walaupun beliau menukil dari ulama sebelumnya, walaupun tidak dengan redaksi yang sama, ciri ahlul bidah adalah memerangi, memusuhi ahlul athar. Masih ingat kisah Imam Ahmad, bagaimana beliau dipenjara, dicambuk, disakiti 30 bulan. Oleh siapa? Khalifah Al-Ma'mun, ahlul bidah. Terpengaruh syubhatnya Ibnu Abi Du'ad, ya, Bishr bin Giyas Al-Marisi. Padahal ayahnya Harun Ar-Rasyid bersumpah, demi Allah, kalau aku bertemu dengan Bishr, akan aku bunuh dia. Harun Ar-Rasyid, khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebelum beliau semuanya Ahlus Sunnah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun Ar-Rasyid, semuanya Ahlus Sunnah, semuanya salaf. Keutamaan mereka bertingkat-tingkat, ya. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli ilmu, ada yang ahli perang, ada yang menonjol dalam fikihnya, ada yang menonjol dalam persenjataannya, tapi mereka semua Ahlus Sunnah, tidak keluar dari manhaj salaf. Sampai yang terakhir Harun Ar-Rasyid. Barangkali ini firasat seorang ulama Qadiyah dan beberapa ulama yang sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Diriwayatkan bahwa para ulama termasuk Qadiyat selalu memohon kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid, ya Allah panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Rupanya firasat seorang ulama. Dan betul, musibah besar, musibah yang luar biasa melanda kaum muslimin, terutama para ulamanya, ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid wafat. Sepeninggal Harun Ar-Rasyid, jadi apa Bishr Al-Marisi? Yang oleh Harun Ar-Rasyid dikatakan, kalau aku bertemu Bishr, akan aku bunuh dia, karena kesesatannya luar biasa, menyebarkan ilmu kalam, menyebarkan kebid'ahan, menolak sifat-sifat Allah dan seterusnya. Jadi apa Bishr? Jadi apa? Jadi guru besar anaknya. Anaknya Harun Ar-Rasyid siapa? Anaknya Harun Ar-Rasyid siapa? Khalifah Al-Ma'mun, Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Guru besar Khalifah Al-Ma'mun adalah Bishr. Yang dengan sebab inilah maka Khalifah Al-Ma'mun menyiksa, memenjarakan para ulama Ahlus Sunnah, yang terbesar adalah Imam Ahmad dan seorang anak muda Muhammad bin Nur yang akhirnya meninggal, disolati dan dimandikan oleh Imam Ahmad dalam perjalanan menuju Khalifah Al-Ma'mun. Dan waktu itu Khalifah Al-Ma'mun sedang berperang. Khalifah Al-Ma'mun saleh. Khalifah Al-Ma'mun bukan ahli maksiat, cinta ilmu, tetapi ilmu yang masuk ke beliau sesat, terkena syubhat. Maka Khalifah Al-Ma'mun mewajibkan kepada seluruh para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan sedikit sekali yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dengan mulutnya, ya, dengan mulutnya. Kalau dengan hatinya semua, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan dan lain-lain, semua mengatakan Al-Quran bukan makhluk dalam hatinya, tapi dalam lisannya makhluk. Kecuali Imam Ahmad yang teguh, berani, ya. Dan fisik beliau memungkinkan, tinggi, besar, kuat. Ali bin Madini kecil, badannya kecil, kayaknya tidak memungkinkan kalau beliau disiksa.
Ya, maka Ali bin Madini, guru besar dari Imam Bukhari, mengucapkan Al-Quran itu makhluk dengan mulutnya. Adapun hatinya yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Bolehkah? Boleh. Saya kira sudah sering kita bahas kisah tentang Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Latta Uzza, keluar dari mulut Ammar bin Yasir. Agar apa? Agar siksaan itu dihentikan. Dan akhirnya siksaan itu dihentikan. Dan akhirnya turun ayat menyatakan bahwa Allah mengampuni Ammar bin Yasir. Dari sini keluar hukum. Pura-pura kafir boleh. Dengan mulutnya. Yesus Tuhan saya. Ucapan ini boleh diucapkan dengan mulutnya. Kalau jiwa terancam. Kalau Bapak tidak mengatakan Yesus Tuhan kami, saya tembak. Boleh. Boleh, bukan wajib. Ya. Adapun dia mengatakan, silahkan tembak saya. Saya akan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah Allah satu-satunya. Lalu ditembak, maka mati syahid insya Allah. Yang tadi boleh saja. Kan tidak tercela. Ya. Melaksanakan sesuatu yang halal kan tidak tercela. Tidak boleh kita mencela Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, yang takiyah, yang pura-pura mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebagaimana tidak ada satupun ulama yang mencela Ammar bin Yasir. Bagaimana mencela? Al-Quran telah memaafkan Ammar bin Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan ucapan kufur sementara hatinya teguh dengan keimanan, maka Allah mengampuni. Ya. Maka tidak boleh kita melihat membandingkan lalu merendahkan. Tidak boleh. Membandingkan boleh. Oh, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Harun. Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa. Boleh. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Boleh. Ucapan ini hak. Tetapi menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Musa, tidak boleh. Menyanjung-nyanjung Rasulullah, merendahkan Nabi Nuh, tidak boleh. Saya pernah dengar seorang mengatakan Rasulullah SAW sepulang berdakwah dari Taif, di mana beliau di Taif berdarah-darah, dakwah beliau bukannya disambut, malah dicaci maki beliau. Lalu beliau lari pulang ke Mekah, istirahat di samping kebun anggur. Kemudian datang Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah mengkuasakan engkau kepada malaikat penjaga gunung ini." Gunung ini, ada gunung besar di samping Taif. Malaikat penjaga gunung ini taat kepada engkau atas perintah Allah. Dari sini kita tahu bahwa seluruh gunung yang ada itu dijaga. Siapa yang jaga? Malaikat langsung. Maka tidak perlu kita nyaingin malaikat, ya. Suruh orang jaga gunung, juru kunci Merapi, juru kunci Gunung Kelut, enggak, malaikat sudah menjaga. Ya. Kecuali sesuatu yang manusiawi. Kalau ada apa-apa lapor di sini nanti dapat bantuan, yang sifatnya boleh. Yang sifatnya klenik haram. Kalau engkau menghendaki menyuruh malaikat penjaga gunung ini mengangkat gunung ini lalu menimpakan orang-orang Taif, detik ini juga akan terjadi. Siap. Nabi tolak apa Nabi terima? Nabi tolak. Ma'ruf ceritanya. Nabi ditawari untuk mengazab kaumnya, tolak. Inilah Nabi SAW. Hebat. Nggak kayak Nabi Nuh. Mulai mengecilkan Nabi Nuh. Nabi Nuh bukannya ditawari lagi, tapi malah minta.
Ya Allah habiskan, ya Allah habiskan, jangan sisakan walaupun satu orang. Kalau masih tersisa satu saja, lam yalid illa kafara, maka akan melahirkan kafir lagi. Rasulullah Muhammad SAW orangnya sabar, rahim, pengasih, ditawari, mengadab kaumnya ditolak. Nggak kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh belum ditawarin udah minta. Ya, gimana nih Nabi Nuh nih? Nah, ini nggak boleh ucapan ini, merendahkan Nabi Nuh. Ya, dasar Nabi Nuh nggak sabaran. Kalimat ini kufur, batil. Walaupun kenyataannya memang seperti itu, tapi tidak boleh mengangkat seorang nabi lalu merendahkan nabi yang lain, haram. Karena tidak ada nabi yang rendah, semua nabi tinggi, hanya mereka bertingkat. Dan wajib bagi kita sadar dan tahu bahwa Nabi Nuh minta supaya umatnya diazab setelah 950 tahun berdakwah. Setelah 950 tahun, kira-kira kan umur beliau berapa? 1000 tahun kan? Beliau jadi nabi, jadi rasul mungkin 40 atau 50 tahun. Ya kira-kira 950 tahun. Berdakwah siang dan malam. Antum lihat surat Nuh. Siang dan malam, terang-terangan, diam-diam, semua cara ditempuh oleh beliau. 900 tahun lebih. Dapat berapa orang? Yang masuk kapal itu dapat berapa? 80 orang. 81 dengan beliau. 900 tahun lebih dapat 80 orang. Ya. Ustadz dakwah 3 tahun, ya. Muridnya itu 80 bosen ya. Yang ngaji ini mulu, nggak ada yang lain apa? Ya. Padahal baru berapa tahun? Ini Nabi Nuh 900 tahun lebih. Sabar. Maka wajar beliau memohon kepada Allah, hancurkan, habiskan ya Allah, jangan sisakan satupun. Dan betul, Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Kalau doa ini batil, tidak baik, mana mungkin Allah kabulkan? Ini menunjukkan bahwa ini hak bagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam minta seperti itu. Ya, maka dikabulkan dan habis. Maka seluruh manusia yang ada sekarang ini, yang ada di zaman Nabi Ibrahim, yang ada di zaman Nabi Ishaq, Yakub sampai sekarang, semuanya adalah keturunan dari yang 81 orang itu. Tidak ada yang keluar dari situ, mati semua di luar itu. Habis. Tidak ada manusia yang hidup. Ya, semuanya terendam air, mati. Barangkali ada yang mengatakan, bukankah bumi itu bulat? Masa bisa terendam semua bulat begitu? Ya. Yang pertama, mudah sekali bagi Allah. Sangat mudah, yang pertama. Yang kedua, manusia di zaman Nabi Nuh belum sebanyak sekarang tentunya. Ya. Mungkin di Eropa belum ada manusia, di Indonesia belum ada manusia, ya sekitar situ. Ya. Artinya jangan kita menolak dalil dengan sesuatu yang sok ilmiah, ya, karena ada seseorang yang menolak dalil dengan sesuatu yang sepertinya ilmiah. Apa misalnya? Tentang terbelahnya, ya, terbelahnya bulan. Wan syaqqal qamar, ada di ayat, ada di hadis. Saya kira nggak perlu kita bahas. Antum semua, kita semua beriman bahwa salah satu mukjizat Nabi adalah membelah bulan. Bulan ada berapa? Satu. Dilihat oleh siapa? Oleh jutaan manusia di muka bumi. Nah, mereka mengatakan, seandainya betul bahwa bulan pernah terbelah, tentu yang akan melihat bukan hanya orang Mekah. Kan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa Nabi SAW betul-betul seorang Nabi. Tentu dilihat dari orang-orang yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di mana, kan bulan satu, kelihatan dari mana-mana kan. Oh belah, tentu kan dari mulut ke mulut ya. Semuanya akan dicatat dalam sejarah, pernah terjadi bulan terbelah. Tapi kenapa cuma ada di Bukhari doang? Ada di Muslim doang? Ya, ini seolah ilmiah. Wajib kita buang
ilmiah yang murahan ini. Karena apa? Bertentangan dengan dalil. Apa kita meragukan kesahihan Imam Bukhari yang menulis hadis itu, Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain? Tentu kita tidak ragu bahwa bulan pernah terbelah atas mukjizat Nabi SAW, satu di kiri, satu di kanan. Ya, terbelah gitu, terbagi jadi dua, satu di kiri, satu di kanan. Disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan percuma, artinya dengan itu mereka tetap tidak beriman. Ya, karena keimanan yang terjadi pada diri sahabat, kaum muslimin tidak menunggu mukjizat dulu. Ada mukjizat, nggak ada mukjizat, tetap beriman. Berbeda dengan Bani Israel al-Yahud. Ada mukjizat datang, beriman. Lama-lama lupa, kafir lagi, menentang lagi. Ya, turun makanan dari langit, manna, salwa. Mereka beriman, hebat. Lama-lama bosan. Ini mulu. Ya, dua makanan padahal nggak usah nyari, nggak usah kerja tiap hari. Dalam pengembaraan mereka di padang tih, bosan. Pengen yang ada rasa bawangnya, yang adasnya, yang ininya, yang wafumiha wabasoliha. Inilah al-Yahud. Para sahabat tidak. Ya. Ini ahlul asar. Ahlul asar, ahlul hadis beriman dengan dalil. Tidak menunggu, tidak mengkompromikan dengan hal yang lain. Orang sedunia mau tolak, kami tidak ragu bahwa bulan betul-betul telah terbelah. Karena ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, syiddatu mu'adatihim li ahli al-hadith wa sukutihim an ahli al-ghayyi wal batil. Mereka sangat memusuhi ahlul hadith. Apa bedanya hadis dengan asar? Apa bedanya asar dengan hadis? Hadis, apa yang diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Hadis. Adapun asar lebih luas lagi, segala sesuatu yang mengandung dalil. Maka ayat Al-Quran kadang disebut asar. Dengan kalimat mana tadi? Idza waradal asar batalan nadb. Kalau sudah ada asar, maka seluruh pendapat harus dibatalkan. Apa asar? Dalil. Apa dalil? Ya bisa hadis, bisa Al-Quran. Ya. Maka asar lebih luas. Ya. Lebih luas lagi apa? Sunnah. Walaupun dalam beberapa kasus hadis menyebut hadis yang keluar, yang tertulis dari tulisan tinta para ulama, sunnah. Menyebut sunnah yang tertulis asar, walaupun bisa seperti itu. Tetapi apabila dikumpulkan, maka kira-kira seperti itu. Asar lebih luas, sunnah lebih luas lagi. Nah, seluruh ajaran Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat disebut apa? Disebut sunnah. Seluruh ajaran Islam. Ada ajaran Islam yang bukan sunnah? Sebutkan. Bisa antum sebutkan? Adakah ajaran Islam yang bukan sunnah, di luar sunnah? Ada yang jawab, ada apa? Apa? Itu sholat 5 waktu kan wajib, bukan sunnah. Puasa Ramadan kan ajaran Islam itu wajib, bukan sunnah. Ini akibat kekeliruan pengajaran di negeri kita, bahwa sunnah itu dikecilkan sekecil-kecilnya. Apa sunnah itu? Sholat duha,
sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya. Kalau sholat 5 waktu tidak disebut sunnah, puasa Ramadan tidak disebut, dikecilkan. Dilaksanakan bagus, berpahala. Tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Maka para da'i sunnah yang mengajak kaum muslimin kembali kepada sunnah, kita hidupkan sunnah Nabi, kita sunnah. Diledek orang, ya ngapain ngotot tuh sunnah ini? Ya kan sunnah, nggak wajib. Ngapain bapak pakai ngotot-ngotot? Ya. Nah, ini gara-gara dari kecil udah salah. Dikiranya sunnah itu sekedar sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Ya, itu. Bahkan lebih dahsyat lagi, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu apa? Malam Jumat. Ya, ini lebih dahsyat lagi, seolah kecil sekali. Cuman jima doang malam Jumat sunnah Rasul itu. Yang lainnya bukan sunnah Rasul. Ini itu pun kan hadis maudhu, palsu kan, nggak ada keutamaan jima apa di malam Jumat, apalagi seperti membunuh 70 Yahudi, ya, batil, ya. Jadi tidak ada ajaran Islam ini yang keluar dari sunnah, tidak ada. Semuanya berada di dalam sunnah. Semuanya sunnah. Ya. Berarti sunnah ini luas sekali, sangat-sangat luas sekali, mencakup semuanya. Ya sholat 5 waktu, ya sholat duha, ya puasa Ramadan, ya puasa Senin Kamis, semuanya sunnah. Maka sunnah dibagi 2. Sunnah yang wajib kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan berdosa besar. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara jenggot, memakai jilbab yang syar'i, sholat berjamaah di masjid, berpakaian tidak isbal, dan seterusnya. Semua yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Ada sunnah-sunnah yang kita boleh tinggalkan. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya, dan seterusnya. Bahkan ada sunnah dengan cara meninggalkan. Antum diem, nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, nggak beribadah, tapi antum sedang mengamalkan sunnah. Apa? Yang lain yang melakukan malah tidak melaksanakan sunnah. Ya, iya, apa? Tidak sholat rawatib, tidak sholat sunat rawatib, tidak sholat qobliyah ba'diyah ketika safar. Ini sunnah dengan cara tarkiyah, dengan cara meninggalkan. Kalau antum sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, hadisnya dhaif ya, ba'diyah isya, justru tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kalau kita tidak lakukan sholat itu semua kecuali qobliyah subuh, kita sedang mengamalkan sunnah Nabi. Jadi ada sunnah dengan cara meninggalkan. Ya, ini termasuk di dalamnya tidak melakukan bid'ah. Ini pun sunnah dengan cara meninggalkan. Orang-orang berbuat bid'ah, kita diam saja, berarti kita sedang mengamalkan sunnah, walaupun kita diam. Habis adzan, antum adzan, ya, antum adzan. Habis adzan nggak baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Antum nggak baca itu. Habis adzan, antum yang adzan ya, bukan dengar. Ya, justru antum sedang mengamalkan sunnah. Karena sesuai dengan dalil yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah dan seterusnya itu siapa? Iya, man sami'an nida. Barang siapa yang mendengar lantunan azan, suara azan, maka ikuti, lalu bacalah ini. Ya, kalimat dari Nabi, barang siapa yang mendengar. Nabi mengatakan, ucapkanlah ini setiap kali selesai azan.
Enggak. Nabi mengatakan siapa yang mendengar. Artinya muadzin tidak disunahkan. Berarti muadzin diam saja tidak baca itu berarti sedang mengamalkan sunnah. Ya. Siapa yang baca Allahumma jannibna syaitan? Ya. Suaminya apa istrinya? Nah, orang bilang dua-duanya. Yang dua-duanya enggak baca hadis. Enggak memahami hadis. Ya. Karena hadisnya dikatakan barang siapa yang ingin mendatangi istrinya. Nabi enggak mengatakan bacalah doa ini ketika kalian mau jima. Nah, jelas itu umum. Tapi mengatakan man ata ahlahu. Jelas domirnya apa? Hu apa ha? Hu itu laki perempuan. Laki-laki mudzakkar. Berarti suaminya. Barang siapa yang mau mendatangi istrinya, barang siapa yang mau menjima istrinya, maka membaca doa ini Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya, kemudian jadi anak, maka anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Ya. Jadi wajib bagi kita memahami hadis. Agar apa? Agar kita faham sunnah. Berapa banyak orang yang baca hadis tapi tidak paham sunnah. Berapa banyak orang yang awalnya ingin mengamalkan satu hadis, tapi dia tidak mengamalkan sunnah. Bahkan ada orang yang baca Al-Quran, ingin mengamalkan Al-Quran, tapi dia sedang merendahkan Al-Quran. Anak saya mencuri, misalnya ya. Ini anak saya, bukan tetangga, bukan kenalan, bukan adik kelas, ya, bukan jamaah, anak saya. Orang yang paling berkuasa kan ayahnya, ya kan? Anak saya mencuri, misalnya, mencurinya sudah di atas nisab, ya, 10 juta misalnya. Saya baca ayat. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, maka potonglah tangannya. Jelas. Saya ambil golok. Saya pegang tangan anak saya potong. Tujuan saya mengamalkan ayat itu. Tapi tentu antum tahu, karena antum sudah belajar, bahwa perbuatan ini salah, keliru, batil. Ya, karena wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, dan seterusnya, perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Ini ayat-ayat untuk, ini perintah Allah untuk, nggak tahu, untuk antum, untuk saya, bukan, untuk presiden, untuk raja, untuk amir, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Bukan untuk antum, bukan untuk saya. Untuk penguasa. Maka jika ayat ini tidak diamalkan, penguasa yang berdosa. Bukan kita, bukan antum. Ya. Dan itu banyak. Ada beberapa lah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan untuk menakuti musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Ini pun untuk penguasa. Kita tidak boleh membuat kekuatan angkatan perang. Saya punya jamaah ribuan, saya persenjatai, bikin pasukan. Seperti di mana itu? Hizbullah di mana? Libanon, ya. Haram. Kan Hizbullah itu kan bukan penguasa. Hasan Nasrullah itu kan bukan presiden. Bikin angkatan perang, tidak boleh, haram. Yang bikin angkatan perang harus penguasa, sah. Wasukutihim an ahlil ghayyi wal batil. Sementara mereka diam terhadap orang-orang sesat, orang-orang batil. Diam. Ya. Ini persis ucapan Nabi tentang, kalimat ini mirip-mirip dengan ucapan Nabi tentang
ahlul bidah pertama, aliran sesat pertama kali, sempalan pertama dalam Islam. Apa? Khawarij. Apa kata Nabi tentang Khawarij? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Jadi kaum muslimin malah dibunuh. Orang kafir didiamkan. Lihat Khawarij hari ini. Siapa yang dibunuh-bunuhi oleh kaum muslimin, oleh mereka? Kaum muslimin. Yang terkena bom di Marriott, di kedutaan Australia, di mana, di sini, di situ. Kaum muslim. Bukan orang-orang kufar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang mereka bahas kafir-kafir itu siapa? Presiden, menteri-menteri yang jelas muslim. Kan dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini belum ada yang Kristen, Buddha, Hindu, nggak ada, semuanya muslim. Itu mereka bahas. Ya. Yang jelas-jelas kafir mereka diam. Yang jelas kaum muslimin mereka kafirkan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Utsman As-Sabuni, wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Ahlul bid'ah mempunyai tanda-tanda yang jelas terlihat. Kata beliau, wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati ahbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda-tanda mereka yang jelas tampak terang adalah mereka begitu memusuhi orang-orang yang membawa hadis-hadis Nabi, asar Nabi, para sahabat. Mereka membencinya karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan ahlul hadis. Adapun berhadapan dengan ahlul Quran, tapi bukan ahlul hadis ya, ahlul Quran yang tidak sebenarnya, orang Qurani, orang yang selalu berpegang pada Al-Quran, meninggalkan hadis, mereka bisa menghadapinya. Tapi berhadapan dengan ahlul hadis, dengan para ulama ahlul athar, mereka tidak bisa, mereka diam. Masih ingat bagaimana debat ulil absar dengan majelis ulama, ketua majelis ulama Jawa Barat waktu itu ya. Terkesan menang dia. Padahal jelas, saya kira mayoritas kaum muslimin faham. Ulil berada dalam kebatilan, mengatakan semua agama sama. Islam benar, Kristen benar, Buddha, Hindu, semuanya benar. Seluruh kaum muslimin nggak terima dengan ucapan ini. Bahkan mungkin bukan hanya kaum muslimin ya, yang nggak terima, yang tersinggung dengan ucapan ulil orang-orang liberal itu bukan hanya kaum muslimin, tapi ya agama yang lain juga nggak terima. Enak aja, ya agama saya kan Kristen, masuk disamakan sama Islam, kan begitu. Jadi liberal itu sebetulnya musuh semua agama, ya kan direndahkan. Mereka memeluk agama Hindu karena apa? Ya bagi mereka yang paling benar Hindu. Mereka memeluk agama Buddha, kenapa? Karena bagi mereka yang paling benar Buddha. Kalau benar semua, ya pindah-pindah aja ngerasain sono sini, ya benar semua ini. Kan nggak ada istilah murtad. Ya katanya benar semua, ya kan? Setahun sekali ya, atau sebulan sekali pindah agama. Ini betul-betul musuh para agama. Semua agama tersinggung mestinya dengan ucapan orang-orang liberal. Disamakan, apalagi kaum muslimin yang dalilnya jelas, inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima, tidak akan diterima. Ya. Tetapi sayangnya
Ketua Majelis Ulama Jawa Barat ini membawakan ayat lagi, membawakan ayat, dipelintir terus oleh dia, dipelintir terus oleh orang liberal ini. Karena lil Qur'ani wujuh, Al-Quran ini mempunyai banyak wajah, bisa dilarikan ke sana kemari. Dan Umar berpesan dari atas mimbarnya sepeninggal Nabi dan Abu Bakar, nanti ketika muncul orang-orang sesat yang akan mengatakan berbagai macam kesesatan atas nama Islam, kata beliau, lawan dengan hadis. Jangan dilawan dengan Al-Quran. Lawan dengan hadis. Kalau dilawan dengan Al-Quran masih bisa. Ayat yang tadi saya bacakan dibawakan oleh majelis ulama tadi, dipatahkan oleh dia. Inna dina indallah al-Islam. Ditakwilkan Islam itu apa? Aslama yuslimu islaman. Apa? Aslama yuslimu islaman apa? Berserah diri. Jadi yang penting itu berserah diri. Asal Buddha, Hindu, Kristen, yang penting berserah diri kepada Tuhan. Nah, bisa kan dipelintir? Ya. Nah, sekarang coba Ulil dibawakan hadis Nabi SAW, Sahih Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Man sami'a bi. Barang siapa, sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendengar bahwa namaku Muhammad sudah diutus. Dia dengar ada Nabi terakhir Muhammad SAW sudah diutus. Lalu dia tidak mengikuti syariatku. Dia mengikuti syariat lain, entah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, atau siapa, Siddhartha, Gautama, dan seterusnya. Dia tidak mengikuti syariatku, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Mau bilang apa sih Ulil dengan hadis ini? Mau dipelintirkan kemana? Ya, ya paling itu doi, ya. Terjebak. Kalau bilang dhaif, silakan berhadapan dengan Abu Daud. Silahkan berhadapan dengan Imam Muslim. Apa berani? Ya, ini Imam Muslim kan nih sanadnya nih, silahkan bantah sanadnya. Sanadnya mungkoti, terputus, di dalamnya ada rawi yang tertuduh dusta, bisa nggak? Buktikan. Ya. Nah, itu. Wahtiqaruhum lahum. Dan mereka merendahkan ahlul athar, ahlul hadith, seperti Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr. Para ahlul athar termasuk Imam Syafi'i direndah-rendahkan. Maka ucapan yang keluar dari mulut mereka ketika mereka akan mendatangi Imam Syafi'i, mari kita perolok-olok orang ini, mari kita ledek orang ini. Selama ini mereka ngeledek. Antum lihat, mereka ngeledek hadis Jibril, ya. Mereka ngeledek hadis malaikat maut mendatangi Nabi Musa. Mereka ngeledek hadis Nabi naik turun, disuruh diusulkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari 50 waktu, 40, 30 sampai 5. Mereka ngeledek. Ya, apaan ini? Ya. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasawiyah wa jahalah wa zahiriyah wa musyabbihah. Mereka ngata-ngatain ahlul hadis dengan hasawiyah, musyabbihah, zahiriyah, orang yang tahu letterlek saja, ya, tidak mau memahami yang tersirat, maunya yang tersurat saja, ya, atau apalah istilah mereka. Dikata-katai kaku, tidak toleran, jumud, tidak mengetahui kaidah. Banyak lakop-lakop yang mereka timpakan kepada ahlul athar, ahlul hadis. Ada pertanyaan? Iya. Iya, kita mulai bersoal jawab.